Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatul kiram, Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi ini Allah Tabaraka wa ta'ala menolong kita, menuntun kita pada kebaikan. Ini merupakan karunia dari Allah yang sangat besar, yang wajib kita syukuri, yang wajib kita jaga. Karena ini merupakan salah satu jalan untuk meraih kemuliaan dan keutamaan. Sebagaimana telah disebutkan oleh sahabat Rabi'ah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan al-ilmu wasilah. Al-ilmu wasilah ila kulli fadilah. Ilmu itu merupakan wasilah. Wasilah itu apa? Dalam sarana atau pengantar. Ya, jadi ilmu itu sarana ila kulli fadilah, menuju kepada semua keutamaan. Ilmu merupakan sarana atau wasilah, perantara yang menuju kepada semua keutamaan. Jadi yang bisa mengantarkan manusia atau hamba-hamba Allah menuju pada setiap keutamaan itu adalah ilmu. Ya. Maka orang yang tidak punya ilmu sulit untuk bisa mencapai keutamaan karena tidak ngerti. Kadang-kadang malah melakukan sebaliknya. Contoh. Ya, contoh, kalau nanti bulan Ramadan di 10 malam terakhir
itu ada ibadah namanya iktikaf. Ya, berdiam di masjid dalam rangka memfokuskan diri untuk Allah. Memfokuskan diri di dalam beribadah kepada Allah. Berdiam di masjid, bahkan yang disyariatkan lebih utama itu tidak keluar sudah, kecuali ada kepentingan syar'i. Kalau enggak, diem sampai 10 hari lamanya. Kalau memang memungkinkan. Banyak itikaf, banyak diam di masjid. Nah, nanti kita ketemu di jalan itu. Ya. Di jalan macam-macam sponsor yang masuk itu. Ada undangan berupa spanduk kunjungi, diskon, ya, sampai 85% royoan gombal. Saya dulu pernah jadi dengar tetangga-tetangga itu katanya ada berapa menit gitu rebutan itu, cari lari cepet, kurang sekian lari, royoan gombal. Cerita itu orang-orang. Ada lagi yang lebih nauzubillah, mudah-mudahan para pemimpin daerah diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala. Lalu musimnya orang disuruh itikaf menjalankan Lailatul Qadar kok malah hadiri acara spektakuler menjemput Lailatul Qadar yang akan dimeriahkan dalam acara nada dan dakwah. Nada dan dakwah. Masya Allah. Ini musimnya orang disuruh itikaf di masjid malah diajak ke alun-alun. Waktunya orang banyak itikaf di masjid, tilawatil Quran, baca baca Al-Quran, baca istighfar yang banyak, mohon ampun kepada Allah. Malah diajak lalai dengan undangan yang tulisannya acara spektakuler. Inilah yang menunjukkan ilmu itu dibutuhkan. Ya. Nah, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, man la yuhibbul ilm, barang siapa yang enggak mencintai ilmu, barang siapa yang enggak mencintai ilmu, la khaira fihi, maka dia tidak ada kebaikan sama sekali. Ya. Orang yang tidak mencintai ilmu, maka dia tidak memiliki keutamaan, tidak memiliki kebaikan sama sekali. Itu sebuah pernyataan yang luar biasa dari Imam Syafi'i. Oleh karena itu, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, maka perhatikan, ya, simak dengan baik-baik, lakukan dengan sebaik mungkin, kerjakan secara optimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, menindaklanjuti materi kita yang berkaitan dengan golongan orang-orang yang terusir dari hidayah, sampai pada bab yang keempat, yakni hubbud dunya. Ya, cinta kepada dunia.
Itu termasuk sebab yang menghalangi seseorang untuk mendapat hidayah. Di dalam bab ini kemarin sudah dijelaskan ya, bahwa pertama, tabiat manusia itu adalah cinta kepada dunia. Jadi mencintai dunia itu bagian dari tabiat manusia. Kita semua di sini ini para pecinta dunia. Kita yang duduk di majelis taklim ini para pecinta dunia. Mencintai dunia boleh apa enggak, Bu? Dilarang apa enggak? Bukan. Boleh. Tidak dilarang. Karena itu tabiat. Ya, surat apa kemarin? Yang menjadi dasarnya, Bu? Al-Imran ayat berapa? 14. Itu dasarnya. Itu dasar hukumnya. Ya. Jadi tabiat dasar manusia itu cinta kepada dunia. Kita ini pecinta dunia semua kita ini. Coba kalau ibu dikasih suaminya uang 500.000 dengan 1 juta, suka mana? 1 juta. Itu namanya sehat. Ya, kalau ibu dikasih uang 1 juta milih yang 100.000 kan perlu diperiksakan. Ini nggak normal. Gitu. Nah, terus kemarin kok dikatakan oleh para sahabat cinta dunia itu sumber segala dosa. Sementara ayatnya menjelaskan demikian. Ya, ayatnya jelaskan bahwa tabiat dasar manusia itu cinta kepada dunia dan hukumnya boleh. Lah kok dikatakan ya bahwa mencintai dunia sumber segala dosa. Itu dilihat dari sisi mana? Satu, mencintai dunia dengan kecintaan yang berlebih-lebihan. Itu yang tidak boleh. Mencintai dunia dengan kecintaan yang berlebih-lebihan. Itu yang tidak boleh. Dia mencintai dunia dengan kecintaan yang berlebih-lebihan itu gimana? Duit, harta itu dicengkerem terus. Dihitung, dikumpulkan, dihitung, dikumpulkan. Digecoki mau duit. Makanya disebutakan makan jadi surat Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa addada. Itu yang disebut. Ya, itu yang disebut. Nah, kemudian juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fajr, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian mencintai dunia dengan kecintaan yang berlebih-lebihan. Itu yang tidak boleh. Yang kedua apa, Bu? Mencintai dunia menjadi sumber segala dosa itu menjadikan dunia lebih utama daripada akhirat. Tuh, sudah disebutkan di ayatnya. Surat 79 ayat berapa? 37. Surat 79 ayat berapa, Bu? 37. Kita simak. Surat apa namanya, Bu? An-Nazi'at. Iya, betul, Bu. An-Nazi'at ayat 37
sampai ayat 39. Ayo sampai 41 boleh. Wa amma man tagha wa atharul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Iya, ada terjemah. Maka adapun orang yang berbatas dan lebih menetapkan kehidupan dunia, maka sungguh kalah tempat tinggalnya. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, adapun orang-orang yang melampaui batas. Adapun orang-orang yang melampaui batas. Ya. Ya, wa amma man tagha wa atarol hayatan, dan lebih mendahulukan dunia, menjadikan dunia lebih utama, maka fa innal jahima hiyal ma'wa. Juga disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-A'la, surat Al-A'la, surat 80 berapa? 7 ayat 16 dan ayat 17. Allah berfirman, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Ya. Jangan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Insyaallah. Yang menjadikan mencintai dunia menjadi sumber segala dosa, menyeret kita, menghinakan kita, itu kalau menjadikan dunia lebih utama. Sekarang sebab yang ketiga, mengapa mencintai dunia sumber segala dosa? Kalau menjadikan dunia sebagai obsesi utamanya. Menjadi apa? Obsesi utamanya. Apa obsesi utama nih, Bu? Tujuan utama, prioritas utama, kepentingan utama. Ini yang disebut dengan menjadikan dunia sebagai obsesi, cita-cita tertingginya, harapan-harapannya itu demi dunia. Dia berjuang untuk dunia, dia berdakwah untuk dunia, dia bekerja keras untuk dunia, dia mencintai karena dunia, membenci karena dunia, perang karena dunia, damai karena dunia. Itu yang disebut menjadikan dunia sebagai apa? Obsesi utamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, kita simak surat 11 ayat 15 dan 16. Surat 11 ayat 15, 16. Sudah ketemu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illan nar
wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Barang siapa menghindari kehidupan dunia dan kebiasaannya, pastikan berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan diberikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Dan sia-sialah di sana apa yang mereka usahakan di dunia, dan habislah apa yang telah mereka kerjakan. Ini sebab kenapa mencintai dunia menjadi sumber segala dosa. Menjadikan dunia sebagai obsesi, tujuan utama. Maka disinggung oleh Allah, dijelaskan oleh Allah di ayat yang ke-15 ini. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia, menghendaki perhiasan, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka dunia. Ya, artinya apa? Karena mereka kerja keras, kami kasih mereka hasil kerja kerasnya, hasil perjuangannya. Namun, apa kata Allah? Yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali siksaan-siksaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan pula di dalam surat 47 di surat 47 ayat 12. Surat 47 ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman di sana, Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru matwal lahum. Iya. Ayat 12 surat 47. Sungguh Allah akan masukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan orang-orang yang kafir menikmati senang dunia dan mereka makan seperti hewan makan. Dan kelak nerakalah tempat tinggal. Ini Allah menjelaskan demikian. Ya. Sesungguhnya orang-orang kafir, nanti kan kita simak di pertengahan ayat ini, ya, setelah Allah menjelaskan orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, mereka dijamin dengan surga dengan segala kenikmatan. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir, yatamatta'un, mereka bersenang-senang, wa ya'kulun, dan mereka memakan makanan kama ta'kulul an'am. Gimana? Sebagaimana binatang-binatang ternak makan. Maksudnya pripun ini? Maksudnya apa ini? Mereka tidak ngurusi urusan-urusan selain urusan dunia, karena obsesinya itu. Mangkane tiyang niku nek obsesine dunia, sing dipikir dunia, sing digambar dunia, itu gak mikir tentang urusan akhirat, gak mikir tentang hisab. Jenengan simak ini. Akhirnya orang-orang seperti ini kurang perhatian.
ini halal opo haram. Ora pati ngurus. Dan itu bencana. Ya, itu bencana. Makanya kemarin kita ingatkan, bahasa saya itu tak ucap-ucap itu namanya. Nah sekarang kan orang kejebak gaya hidup itu. Orang-orang mukmin jangan sampai keblinger pikirannya. Ya, ngejar gaya hidup, saingan dengan orang lain, gengsi, itu bukan sifatnya orang mukmin. Akibatnya apa, Bu? Utang piutang itu menjadi karakter. Dadi urip nek gak utang niku gak semangat. Akhirnya apa? Terjebak riba. Kapan hari saya punya pasien, ibu-ibu muda. Ibu-ibu muda. Stres, Bu. Nangis tok. Nah itu kan diawali dengan gaya hidup. Blonjo gak tahu bawa duit. Gosokan tok. Gawa setrika. Dalam kelane blonjo dengan tunjukan niku, "Kes, napa gosok ngono?" Lan tak gosok tok gelem ora apa-apa ngono. Utang enak sampean totalane. Bungkus, blonjo. Ini rusak. Seorang muslimah pantang berbuat demikian. Takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Ya. Misalnya kini ku kumabe utang niku mesti rata-rata riba. Sing jenenge kredit tuh ya Allah. Dan ditawar-tawarkan memang. Lah wong ngompreng panci mau yo kredit. Iya kan? Beli alat untuk mencetak roti, sampean ora tahu gawe roti kok gayamu sampean iki. Ana apa ora? Ora ana. Ora ana sing telat. Wis leren. Sampean kalau terlibat begitu, hati kita ini hitam. Hati kita hitam. Itu maksiat. Itu maksiat. Rasulullah SAW menyatakan, innal abda idza khati'an idza akhta'a khati'atan, apabila seorang hamba melakukan suatu dosa, nukitat fi qalbi nuktatun sauda. Nggih, kalau anak Adam itu melakukan suatu kejahatan, maka membekas titik hitam di hatinya. Ya, bani tiang-tiang niku pun kena ngeten niki dan mencintai gaya hidup seperti itu, sampean diteni rata-rata niku keras kepala. Rata-rata pun niku mun psikis soal niku. Itu psikologis, mboten saged dihindari. Keras kepala. Nah nek keras kepala ngoten nek delingne piye? Piye? Ngeyel. Obatnya apa? Tukokno presto. Lang keras kepala diapakno. Godhog sak jam lho gembuk dah sing ngoten. Ya Allah, gak cocok karo karakter muslimah. Statusnya sebagai umi, sebagai madrasah awal, ya tempat belajar pertama kali bagi putra putrinya, gak cocok.
Makanya kalau anak di dalam asuhan wanita seperti ini gak akan bagus. Karena orang tua mengejar target gengsi, harga diri, gengsi harga diri. Akibatnya apa? Menjerumuskan kepada perkara-perkara yang buruk, tercela, terhina. Karena pelaku riba itu lebih buruk daripada para pelacur. Ya coba jangan gak wedi loh. Lho niku sik kendel yo keras kepala kan memangnya. Nggih mboten? Nggih ngeten iki dilingno sapa wangel ngoten niku pun. Mau batis tunggal niku wong. Nah. Astagfirullah diapa ngoten. Tinggalkan Ibu, tinggalkan. Wong dunia niki napa sih sing digandrungi ini. Wah, peti kredit alhamdulillah. Ya. Sepatu kredit, tas kredit, jilbab kredit. Ngaji niku mlaku muni sanggane. Kredit, kredit. Tas dibuka selerekane muni. Astagfirullah. Bosan golek lorong. Iya itu mencari sakit itu karena dimurkai oleh Allah. Gak mungkin rumah tangga berkah itu gak mungkin. Pasti problem, pasti bermasalah. Gak ada ketenangan. Karena keberkahannya dicabut oleh Allah. Makanya gak usah gaya. Mobil kredit. Astagfirullah. Kalau ada kredit-kredit syar'i, dipelajari ada kredit syar'i, cari yang syar'i. Dosa ini gak main-main tuh, Bu. Riba ini kok betul main-main tuh, ya. Lah ini yang pelakunya siapa? Para pecinta dunia. Pun. Nah itu poin ketiga yang menyebabkan mencintai dunia sebagai sumber segala dosa kalau menjadikan dunia sebagai obsesi utamanya. Yang keempat, mencintai dunia sumber segala dosa apabila dunia menjadikan seseorang lalai. Mencintai dunia sumber segala dosa apabila dunia menjadikan manusia apa? Lalai. Tuh. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan pertama di dalam surat 10. Surat 10 ayat 7 dan ayat 8. Surat 10 ayat 7 dan ayat 8. Sampun kepanggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya watma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun. Ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, tidak percaya akan pertemuan dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tentram dengan kehidupan
kehidupan itu, dan orang-orang yang menalaikan ayat kami, maka mereka itu tempatnya di neraka karena apa yang telah mereka lakukan. Masya Allah. Tolong perhatikan ini, Bu. Sesungguhnya orang-orang yang layar junali ko'ana tidak mengharapkan pertemuan dengan kami. Tidak mengharap pertemuan dengan kami. Maksudnya apa? Gak percaya. Kalau nanti setelah kematian kita bertemu dengan Allah untuk dihisab, itu gak percaya. Betul loh. Saged dipaham, Bu? Lah wong niku nek gak percaya engko iku ana siksa, engko ana hisab, engko ketemu Allah kita itu diminta pertanggungjawaban. Nek gak percaya otomatis sudah. Nek nglakoni gak wedi dosa. Gak wedi dosa. Nauzubillah. Itulah yang kemudian menjadikan tadi hatinya menjadi keras. Berani nentang, berani bantah, berani ngeyel. Tapi itu sak paket, Bu, sak paket, Bu. Sak paket, Bu. Makanya saelek-eleki hukuman saking Gusti Allah. Kata para ulama ngapa, Pak? Seburuk-buruk hukuman dari Allah kepada hamba itu diberikan hati yang keras. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Malik bin Dinar. Imam Malik bin Dinar berkata, Ma duriba abdun biuqubatin. Ya, tidaklah seorang hamba diberi hukuman oleh Allah. Saya ulangi, Ma duriba abdun biuqubatin. Tidaklah seorang hamba diberi hukuman oleh Allah a'damu, yang lebih dahsyat, yang lebih besar min qaswatil qalb, dibandingkan dengan hati yang keras. Tidaklah seorang hamba diberi hukuman oleh Allah yang lebih buruk, yang lebih besar, yang lebih dahsyat kerusakannya dibandingkan dengan hati yang keras. Apa kesimpulannya? Seburuk-buruk hukuman oleh Allah kepada hambanya adalah apabila hamba itu diberi hati yang keras. Itu seburuk-buruk hukuman. Makanya siksaan Gusti Allah itu ada siksaan yang berupa fisik, sakit, kecelakaan, kena musibah, dilukai orang, didolimi orang. Ini musibah-musibah fisik, musibah-musibah dohir, hukuman-hukuman dohir, hukuman-hukuman fisik, hukuman materi. Yang kedua, hukuman yang sifatnya batin. Hukuman yang sifatnya apa? Batin. Salah satunya apa? Orang diberikan hati yang keras. Itu hukuman sifatnya batin, dihukum. Makanya kadang-kadang tentang kenapa di Amerika kok tidak ada gunung meletus, nggak ada badai bandar, banjir bandang. Kok nggak dengar seperti itu? Padahal mereka tempat-tempatnya maksiat. Perlu diketahui, hukuman dari Allah bukan cuma sifatnya materi. Hatinya orang diberikan hati yang keras, diberi hati yang sempit, sehingga hidayah sulit menembusnya. Itu seburuk-buruk hukuman. Kita lihat dalil surat Al-An'am
Surat berapa, Bu? Hah? Surat 6. Ayat 125. Surat 6 ayat 125. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyikan haraja ka'annama yas'adu fis sama' kadzalika yaj'alullahu ar-rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Siapa dari Allah akan mendapat hidayah atau petunjuk, dia akan membuatkan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa dadanya menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesat, seakan-akan dia sedang mendaki langit. Nah, demikianlah Allah menimpakan siksa pada orang-orang yang tidak beriman. oh, demikianlah Allah menimpakan apa? Siksa. Apa bentuk siksanya? Dalam hati yang sempit, hati yang keras. Bun, indikasi orang yang hatinya keras, indikasi orang yang hati sempit, itu sifat-sifat yang muncul apa? Satu, indikasi orang itu hatinya keras. Sifat yang paling menonjol yang muncul apa? Apa? Ngeyel. Nah, ngeyel. Ngeyel. Yang kedua, ngotot, podohai. Suka bantah, podohai. Loh iya, itu termasuk itu. Nggak bisa dinasehati. Nggak bisa dinasehati. Kalau diskusi, nggak mau kalah. Nggak mau kalah. Mani kandani nih, pun mbak, sampai pun turutin kan kanak mari ini, sama-sama lah melok. Ini kok. Iku tunggale wong ini. Iku urus aku. Kula mbak sampean jangan ngedem kena omongan ngono kira-kira masih di situ. Nopo hijrah. Ayo. Tidak mungkin kita tetap duduk urus ana dhewe sama kene stilingno. Kok cek kerase atine. Kan nggak mungkin orang begitu. Sama nih kocok keras-keras kok, oh dengkule kan nggak gitu. Sifat buruk, sifat tercela. Nah, ngeten iki wis kena dititeni tiyang pun. 1-2 kali persoalan muncul di masyarakat, begitu besoknya dia ada masalah, ndak ono sing ngereken. Dan ndak ada yang mau bersinggungan dengan orang seperti ini. Percatus boten? Non, coba ketika dia berbuat jelek, ono sing gelem nyeling nih? Ono sing gelem nyeling nih? Ora. Engkok welan. Tonggo ini sama niku eling nopo? Kok gawe tempat kayak gitu? Kok mau melihara ayam? Yang nelek itu tuh di sama eling nopo tonggo sampean kuwi. Begitu diingatkan, eling no tonggomu nopo jane? Eling no dewi. Nggak akan ada orang yang senang mendekat dengan. Matan. Kemudian apa lagi? Sifat kasar. Indikasi orang yang keras kepala, orang yang hatinya keras, identik bersikap kasar. Dan ketahuilah, sadari terus Kanjeng Nabi,
Menungso sing paling dibenci oleh Allah itu orang yang berhati kasar. Sifat yang paling dibenci Allah di antara sifat-sifat yang lain itu adalah sifat kasar. Ya Allah. Nah, jadi surat 10 ayat berapa tadi? Iya, surat 10 ayat 7 dan ayat 8. Makanya disebutkan orang-orang yang tidak yakin dengan pertemuan dengan kami. Jadi nggak percaya nanti itu ada pertemuan dengan Allah, nanti ada perhitungan, nanti ada hisab, itu nggak dipercaya. Nah, ini sangat bahaya. Lalu sifatnya disebutkan oleh Allah, waradu bil hayatid dunya. Mereka puas dengan kehidupan dunia. Watma'annu biha, dan mereka tentram, mereka bahagia dengan urusan-urusan dunia. Allah katakan, walladzina hum an ayatina ghafilun, mereka orang-orang yang lalai dengan ayat-ayat Allah. Dalil berikutnya surat Ar-Rum ayat 7. Surat Ar-Rum surat 30. Surat Ar-Rum surat 30 ayat 7. Surat 30 itu setelah 29. Ya, jadi saya gak sulit-sulit mencarinya. Sebelum surat 31. Nah, itu. Jadi langsung jujuk nanti. Gak wali. Ngaji pirang-pirang abad gone surat sedulur. Sampun kepanggih. Nah, kita lihat ayat 7. Allah katakan apa? Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Ya. Mereka mengetahui yang lahir tampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Insyaallah nih. Dan lihat itu, Allah tegaskan, Allah ingatkan, ya, di ayat tersebut, ya, mereka mengerti, mereka tahu, mereka pinter, mereka piawai dalam urusan-urusan dunia, tentang kulitnya dunia. Ahli, pelajari. Ini orang-orang yang tertipu. Dunia dibalani gak karu-karu padahal mau ditinggalkan. Ya. Bagaimana mungkin orang itu dikatakan cerdas? Dia membangun sesuatu yang besar untuk ditinggalkan. Apa komentar Anda, Bu? Apa komentar panjenengan, Pak? Kalau satu misal ada tetangga kita, teman kita tinggal di satu tempat dengan kita, lalu cerita, pamit kepada warga, saya akan pindah tempat dan tidak kembali ke sini lagi. Saya akan pindah tempat dan tidak akan kembali ke sini lagi. Dia pamit akan pindah. Nah, jarak 5 hari dari waktu pamitan itu, warga dikejutkan.
oleh orang tersebut yang mendatangkan material-material untuk bangun rumah. Ya, begitu besar rancangan yang diprogramkan, begitu mewah rumah yang akan dibangun, begitu megah gedung yang akan dia tempati nanti. Melihat jumlah material yang luar biasa ini, timbul pertanyaan, ada yang ganjel nggak, Bu? Ada orang pamitan akan pindah dan tidak akan ke sini lagi. Tiba-tiba dia datangkan material bangun rumah sebesar-besarnya rumah, semegah-megahnya rumah. Ada yang ganjel nggak? Ada yang unik nggak? Ya, yang ganjel apa, Bu? Ada orang tetangga kita pamit ke tetangga, saya akan pindah. Saya tidak di sini lagi dan tidak kembali ke sini lagi karena saya akan pindah selama-lamanya ke sana. Tiba-tiba dia datangkan material mau bangun rumah yang besar di situ. Akhirnya tetangganya nanya, "Loh, jenengan nggak jadi pindah kah?" "Loh, jadi Pak, jadi, tetap jadi pindah." "Oh, loh jenengan kok bangun rumah ini, mau bangun rumah jenengan?" "Iya." "Oh, lo katanya nggak balik ke sini." "Ya, saya biar punya rumah di sini." "Oh, oke." "Terus di tempat pindah itu sudah punya rumah?" "Belum." Jadi nggon sing kate dipindahi, negeri yang dia akan tuju ke sana itu belum punya tempat tinggal, tapi negeri yang akan ditinggalkan itu bangun rumah yang besar. Komentar sampe nopo? Komentarin nopo komentarin? Sia-sia, itu komentar sing paling enteng. Yang lain? Yang lain? Tanteni sampai turun tanteni. Lho sampean niku ya apa sih, Pak? Gak mikir ta. Wong iki kajenge sampean tinggal kok bangun rumah yang besar. Tempat sing sampean tuju gak sampai. Sampean niku kok cik. Sampean niku mikir titik ngono lho, cerdas-cerdas sampean. Itu gambaran, itu contoh orang yang lalai. Dunia jembatan menuju akhir. Dunia jembatan menuju akhirat. Perhatikan, dunia merupakan jembatan menuju akhirat. Nah, kalau Suramadu jembatan kemana? Hah? Hanya orang yang bodoh yang membangun istana di atas jembatan. Sampun jelas? Dunia ini jembatan menuju akhirat. Suramadu jembatan menuju Madura. Hanya orang yang bodoh bangun istana di atas jembatan. Kebodohan. Nah, pun jelas. Jadi mereka dalam urusan dunia pinter, dalam urusan dunia canggih. Namun dalam urusan akhirat mereka lalai. Bun, ini dalil-dalil ayat tentang bentuk kelalaian. Bentuk-bentuk dari sebuah kelalaian. Makanya harus hati-hati di situ. Kemudian
Berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan. Di dalam surat 63. Ya, surat 63 ayat 9. Ayat berapa? 9. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di situ, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Iya. Silakan. Wahai orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Iya. Kita lihat di ayat tersebut. Kita lihat di ayat tersebut bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, sesungguhnya Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta dan anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Jangan sampai hartamu, anakmu menghalangimu, melalaikan kamu dari mengingat Allah. Berarti kata kuncinya di sini, melalaikan itu masalah. Kaya boleh, kerja keras dianjurkan, memiliki usaha yang banyak bercabang-cabang, tidak ada masalah, tidak dibenci, tidak dilarang. Hanya saja Islam mewanti-wanti, hati-hati. Makanya panjenengan kali kuno dipun dadosaken kados mekaten niki sing syukur, gak patek sugih niku kudu syukur. Sampeyan sugih tenan gak mungkin ngaji rutin koyo ngene iki, gak mungkin. Lho percatos mboten? Nggih, sampeyan bersyukur mawon pun. Kadang nyekel dhuwit, kadang ora, bersyukur. Bersyukur. Iso ngaji rutin, gelem maca Quran, hidup bersahaja, iku gara-gara kula ngen sampean ora pati sugih. Ngoten. Nah, sugih tenan ngoten pun wis mlakune pun miring-miring ngoten niku. Nyenteng-nyenteng. Engko ngaji niku duwe grup dhewe. Ngoten niku. Sosialita. Ngoten kok ngajine di rumah makan. Ya. Bergaya ngoten. Ngaji ning masjid niku ora penak rasane, awak niku gak ono regane. Ngaji niku yang tren, ngaji niku yang lux, ngaji itu yang wow. Lah wong kepingin oleh tulisan wow, mau nang ngarepe masjid tulisi wow lah ya wis. Saya tuh pernah Bu diundang. Kula nggih kaget. Iku gaya hidup iku memang komunitas pengusaha muslim. Tak pikir sapa ya Allah kaya apa. Tangga kula melok. Duwe usaha laundry. Walai kita pengusaha muslim. Kaget kula. Saya tuh kaget kula. Saya pun gak enak pikiran saya. Iki nek wong iki tetep ada di sini. Iki kok tinggal bom waktu saja. Subhanallah.
Allah buka tabirnya, Allah buka rahasianya setelah itu. Ya, saya udah nggak mau ngisi lagi, nggak mau ngisi lagi. Kalau ngaji nih gue ngedep meja bundar ibu-ibu. Ini rumah makan. Jadi mau majelis los ngadep gue pulpen anu boten. Ngedep meja bundar sak meja wong 5, sak meja wong 5. Lah ustaz ini ku ceramah yo ketap ketip jeneng. Kalau tinggal di kok ngene terus ono sing ngelider niku panitia niku ngelider bagian shooting ngoten niku. Niku pas ngaji ngoten niku. Begitu shooting ngoten niku sak kreken ngaji nih. Gaya. Jari telunjuk, 2 jari, 5 jari, 20 jari, 3 tono kabeh. Kula tingali mawon. Akhirnya kula cegah, Bu, nek sampean kok muter-muter ae, wong-wong kok gaya gak sing ngrungokno aku. Eleng go sik, saya panitia, aku gak peduli sampean panitia sing ngomong nyoting ya sapa. Nggih Ustaz, engko ae nek mari ngaji, sampean syuting, sampean jungkir walik, sampean gulung-gulung gak apa-apa. Nek wis mari ngaji ki sik ngaji sik. Sampeyan yo gak ngaji muter ae. Nah, ibu sing disoting yo wis tuwek-tuwek gaya entok. 2 jari membentuk daun waru. Wis tuwek. Encok niku lho sagaro. Wong ngaji sembacang semboncong ae ngono gaya entok kuwi lho. Oh, ora wis tuwek gak sadar. Wong ngaji putar terus gak lungguh gak jejeg kok gaya tok iku. Lho nggih mboten. Mas sampean lungguh niku lho kok ketok kula kan mutar-muter sampean masa itu ajeg iki. Lah ya geger bengkong mboten lho gaya tok mboten iki. Mbok yo sadar. Ngene foto yo gak mau ketinggalan gaya. Akhirnya kula kuwi, sampeyan iki perenang semua kok kakek gaya. Wis tuwek kakek gaya. Kok encoke kumat dadi gaya. Akhirnya saya sampaikan ke panitia, jenengan kalau pengajian ngeten iki berapa lama? 2 bulan sekali Ustaz. Setiap ngaji yo koyo ngene iki modeling. Akhirnya bener tetangga saya yang usaha laundry niki jarak beberapa waktu berikutnya suaminya datang ke saya. Ustaz, beono jamaah sampean tuku apa Ustaz? Lah napa, Pak? Rumah saya jual. Saya diuji Ustaz, karena dapat musibah. Napa? Bojoku lho duwe utang. Hanya nek kan gaya bojoku. Nggih, kula cospleng mawon ngomong. Akan gaya, aku ngaji ini di pengusaha muslim. Tiba bojo sampean melok. Kita nggak bisa terpental, ini gak mau melok bisa. Sing dodol martabak mbi kok melok pisan. Sing dodol pepes iku melok pisan. Mendirikan pengusaha muslim. Allah. Ini iku akhirnya gak karu-karuan. Nangis ngoten niku. Anjene sampean niku ndolek soro. Ya. Nah, ngeten-ngeten iki nek jenengan kepethuk majelis taklim sing kados ngoten niku, nek sampean melok iku gak mendidik diri, ngrusak. Nggak program ini ku jalan-jalan ngoten niku klutusan. Anu santunya anak yatim sing dikirim niku nek 7 bungkus. Sepanduke 2 meter. Wah, aku nek delok ngoten niku. Ngerti nek sampean? Napa? Pun nggih? Sifat-sifat yang sejenis itu tinggalkan ibu. Itu mengotori jiwa. Dan jangan deket-deket akrab dengan orang seperti ini. Ngerusak rumah tangga sampean. Tak wanti-wanti sudah di mana-mana itu. Atas nama apapun pengajiannya itu merusak. Niatnya bukan memperbaiki diri, supaya bebas kelutusan.
acara santunan yatim piatu ke panti mana, ya foto-fotoan niku mang sini digedek-gedek niku ngoten. Bukan mudun foto di pinggiran mobil, mlebu foto ngarepe pager. Masya Allah. Wong putu ngeraini lho pancet iki kuwi. Kok seneng gitu loh, ngilu lah padha bercermin lah padha ketemu wajah itu. Malah iso kedhe. Tinggalkan sifat-sifat sing kados mekaten niku rusak. Itu hati orang-orang yang ya itu tadi menjadi orang-orang yang keras hatinya. Allah katakan makanya di dalam surat Al-Munafikun, ya, surat Al-Munafikun ayat berapa tadi? Ayat 9. Hai orang-orang yang beriman, jangan sampai hartamu, anak-anakmu melalaikan kamu dari zikir kepada Allah. Apa itu melarang kaya? Enggak. Apa melarang usaha? Enggak. Apa melarang mengembangkan usaha? Enggak. Hanya saja hati-hati. Gitu loh. Karena kekayaan itu sering melalaikan. Kekayaan itu sering melalaikan. Nah, ini 4 poin. Apabila mencintai dunia itu berdasarkan 4 poin ini, maka cinta kepada dunia itu menjadi sumber segala dosa. 1, apa tadi? Mencintai dunia dengan kecintaan yang berlebihan. 2, menjadikan dunia lebih utama dari akhirat. 3, menjadikan dunia sebagai obsesi. 4, dunia menjadikan manusia lalai. Kaya raya, usaha sukses, berkembang pesat, tapi dipenuhi dengan kebaikan, itu keutamaan. Itu yang hebat. Itu yang dahsyat. Itu peringkat yang paling tinggi. Kaya, dengan kekayaannya itu dia ambil pintu-pintu kebaikan. Dia ikuti jalan-jalan ketaatan. Dia bantu orang yang du'afa. Dia ringankan orang yang mengalami beban berat. Dia mudahkan kesulitan orang lain. Ini kekayaan yang membawa keutamaan. Nek sampean kok ditakdirno sugih, ditakdirno sukses, modele kados ngeten, maka kita doakan mudah-mudahan jenengan sukses dan kaya. Nek ngono lho. Tapi kalau jenengan dengan kekayaan kemudian lupa daratan, lupa dengan orang miskin, lupa dengan orang du'afa, lupa dengan majelis taklim, maka saya doakan wis gak usah dadi wong sugih. Wis dadi wong sing kaya ngene-ngene iki ana sapa masjid. Sugih sampean klutusan. Maka bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ini 4 poin yang menjadikan cinta kepada dunia itu sebagai sumber segala dosa. Nah, sekarang mari kita lihat dampak buruknya. Ya, bagaimana mencintai dunia dengan 4 poin tadi menjadikan orang terhalang untuk mendapat hidayah. Ya, menjadikan seseorang terhalang untuk mendapat hidayah. Mari kita lihat dampak buruknya ini. 1, ya, mencintai dunia dari 4 poin tadi mengakibatkan kelalaian. Mengakibatkan apa?
kelalaian. Allah berfirman surah 102 ayat 1 dan ayat 2. Surat 102 ayat 1 dan ayat 2. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Silakan. Bermegah-megahan telah melelehkan kamu sampai kamu masuk ke dalam itu. Nah, bermegah-megahan telah menyebabkan kalian lalai sampai kalian masuk ke dalam kubur. Artinya apa? Kalau orang terjebak pada kelalaian, sulit sadarnya. Sulit sadarnya. Ya, oleh karena itu kita simak Imam Yahya bin Mu'ad Ar-Razi berkata, ini nasihat Imam Yahya bin Mu'ad. Imam Yahya bin Mu'ad Ar-Razi. Kalau bisa nama-nama ulama kados mekaten itu dicatat itu karena penting. Ya, ditakoni ulama-ulama mulai TK sampai saiki gak berkembang. Sebutkan nama ulama: Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki. Wis niku tok niku papat niku tok. Kapan hari ini kajian remaja, SMA, kuliah, SMP. Terus sonare SD niku melok. Gara-gara privat ke ustadz yang ikut kajian. Tak suruh nyebutkan, kamu kenal nama ulama-ulama enggak? Ulama niku napa ya? Imam-imam. Oh, tahu. Disebutkan Imam Fat ditambah Imam Bonjol. Kon kok tak ketak loh. Jadi Imam Bonjol termasuk ulama Indonesia kira. Yang penting aja dikatutnya Imam Samudra. Nah, sing lucu nih kan dari SMP. Saya sebutkan para sahabat. Sahabat nih ngoten papat mana sing dihafal? Abu Bakar, Utsman, Ali. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Terus gak tambah boten. Abu Bakar itu Abu Bakar sapa? Asir dari ngono. Kakek belok berita tuh ya. Imam Yahya bin Mu'ad Ar-Razi berkata, ad-dunya khamrus syaiton. Ya Allah. Ad-dunya khamrus syaiton. Dunia itu khamrnya setan. Dunia itu khamrnya setan. Man sakira minha, barang siapa yang mabuk dari dunia ini, mabuk dunia. Ya, orang yang mabuk dunia maka lam yufik tidak akan pernah siuman, tidak akan bisa tersadar, enggak bisa tersadar. Illa fi askaril maut, kecuali ketika berada di askarnya kematian. Askar itu berbaring di tempat kematiannya. Baraknya orang-orang yang sudah mati. Askaril maut, kecuali ketika sudah berada di baraknya orang-orang yang mati. Nadiman, dalam keadaan menyesal, ma'al khasirin,
beserta orang-orang yang rugi. Ini dalam banget nasihatnya Imam Yahya. Beliau katakan, dunia niku napa? Dunia niku napa? Homernya setan. Homernya setan. Ya, maka barang siapa yang mabuk dunia tidak akan siuman, tidak akan lilir, tidak akan sadar. Masya Allah. Kecuali ketika sudah ada di baraknya orang-orang yang sudah mati, yaitu disebut oleh Al-Quran tadi, Al-Hakumut Takatur. Sampun niki nomor setunggal bahaya yang ditimbulkan dari hubud melahirkan kelalaian. Yang kedua, menyebabkan kebutaan hati. Hatinya buta, mata batinnya gelap, jiwanya tertutup karena hubud dunia. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, layak tianna alan nas, benar-benar akan datang kepada manusia, benar-benar akan datang pada manusia, zamanun, suatu zaman akan datang kepada manusia suatu zaman, la yubalil mar'u bima akhadal mal, di mana seseorang tidak memperdulikan, tidak memperhatikan ketika dia mengambil harta. La yubali almar'u bima akhadal mal. Nanti ada waktu di mana waktu itu ketika orang mencari dunia tidak ngurus, tidak peduli. Amin halal, apakah dari jalan yang halal? Amin haram, apakah jalan yang ditempuh itu haram? Nanti satu saat datang masa seperti itu. Oh, di mana orang mencari harta itu tidak peduli iki dengan cara halal atau haram, nggak peduli, nggak ngurus. Yang penting aku dapat kekayaan. Nah, kira-kira zaman sekarang sampun apa derek? Ya Allah, ini ngeri, ngeri sudah. Ya, makanya ibu-ibu kalau dikasih uang suami, ya di waktu belum waktunya gajian, iku sampean takon, ojo jazakumullah khair. Kata duwe iku lemes kabeh. Lho sampean oleh diutekon dia. Iki kan gak wae bayaran. Bukan aku gak mau nerima, seneng. Cuma aku di sampean oleh ndi. Ngono lho. Ojo tafadhul, tafadhul, tafadhul. Itu yang keberapa? Yang kedua. Tidak sadar orang, begitu dia nanti meninggal baru ngerti kerugian, penyesalan yang sangat mengerikan. Yang ketiga, dampak buruk dari hubud dunia akan menimbulkan kerusakan yang besar, akan menimbulkan kerusakan yang sangat besar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Madhibani ja'ian." Tidaklah dua serigala yang kelaparan. Serigala yang kelaparan.
ursila fi ghanamin, yang dilepaskan ke segerombolan kambing. Tidaklah 2 ekor serigala yang dilepaskan ke segerombolan kambing lebih rusak dibandingkan min khirsil mar'i alal mal, dibandingkan dengan seseorang yang cinta kepada harta. Kesimpulannya pripun? Nek podo-podo rakuse, podo-podo serakai, manusia dengan binatang itu kalau dilepaskan ke segerombolan kambing, maka manusia yang lebih banyak menimbulkan kerusakan. Kerusakannya lebih besar. Podo-podo serakai, podo-podo buase. Begitu dilepaskan, maka yang lebih besar bahayanya itu yang dari manusia. Maka ini disebutkan oleh Nabi, tidaklah 2 ekor serigala, yang diambil contoh binatang yang paling ganas. Kelaparan, ibu bisa bayangkan. Serigala kelaparan. Gimana kira-kira memangsa mangsanya itu, membunuh mangsanya, memakan mangsanya. Luar biasa ini. Nah, jadi kalau binatang yang seperti itu lebih ringan kerusakannya dibandingkan manusia yang rakus. Manusia lebih besar kerusakannya. Contoh ibu nanti setel di TV atau di HP jenengan, ya, jenengan lihat film animal, ya, harimau mengejar kerbau, singa mengejar kambing atau mengejar babi hutan. Jangan simak. Begitu setelah menerkam, dimakan, selesai. Menerkam, dimakan, kenyang, selesai dia. Nggak berburu lagi sampai merasakan lapar, baru dia berburu. Manten. Jadi nggak mungkin ada harimau mengejar kijang, sudah dapat, kemudian ngejar lagi, disimpan, nggak mungkin. Kenapa? Tamaknya binatang lebih kecil kerusakannya. Karena binatang tidak punya freezer. Tidak ada tempat penyimpanan. Menungso ini sampean tingali. Sampean tingali menungso. Cintanya dunia dengan saudara bisa perang. Dengan kakak adik bisa bermusuhan. Ya, persaudaraan rusak, hubungan putus, komunikasi hilang. Kenapa? Hubbud dunya. Nah, ibu-ibu, itu diantara bahaya-bahaya yang ditimbulkan apa? Cinta kepada banyak di sini. Tidak mungkin kita sebutkan satu persatu. Yang intinya, poin-poin penting ini tadi sudah cukup menjadikan sebuah dalil mencintai dunia menyebabkan orang terhalang dari hidayah. Pertemuan berikutnya kita akan bahas sebab yang kelima. Apa yang menyebabkan orang diusir oleh Allah dari hidayah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.